Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian sudah meluangkan waktu untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan berdoa. Untuk berdoa boleh dipimpin Zahira. Silakan Zahira. Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih Zahira sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya, bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi sudah makan MBG ya? Sudah. Menunya enak? Enak. Dua kali? Oh, ada yang nggak masuk berarti ya? Oke, terima kasih karena alhamdulillah sudah sehat. Mengenai pertemuan kemarin kan kita sudah ada pertemuan sebelumnya ya, terkait pemecahan dan penggalian masalah. Nah, pada siang hari ini kita semua akan membahas soal menindaklanjuti kegiatan yang kemarin. Oke, sebelumnya ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Ini kita akan belajar soal percaya diri. Jadi judulnya itu ubah pikiranmu dan naikkan percaya dirimu. Sebelumnya dari pertemuan kemarin hingga hari ini, teman-teman sudah ada perkembangan atau tahu nggak percaya diri itu apa gitu? Ada. Oke, Zahira boleh berpendapat? Jadi kayak lebih percaya diri terus kayak kalau udah nggak sungkan gitu loh ya. Oke. Udah nggak malu. Intinya nggak sungkan ke teman, nggak sungkan ke guru ditanya gitu ya, Iya. nggak malu. Oke. Nah, sebelumnya soal kepercayaan diri itu bukan bakat bawaan, tetapi bagaimana percaya diri itu dibangun dan diproses, ya, dibangun untuk kita, diproses soal apa? Kesadaran dan kemauan diri kita untuk terus berkembang. Jadi kalau kita pengen percaya diri atau enggak demam panggung serta berani, nah itu bukan bakat. Oh benar ya, ada adzan dulu. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mengenai percaya diri itu bukan dari bawaan, tetapi bagaimana kita dapat mengolah, bagaimana kita dapat mengasah diri kita itu. Jadi artinya itu sebuah proses yang harus kita belajar dan kita lewati. Nah, setiap proses itu nggak langsung jadi. Nah, teman-teman di sini kalau pengen percaya dirinya lebih berani lagi itu harus step by step gitu, harus melewati beberapa fase gitu ya. Oke, lanjut. Nanti tak suruh lanjut gini ya. Nah, gitu. Nanti apa itu self confidence? Tadi udah tak jelaskan sedikit, kita bahas soal jadi self confidence itu percaya diri, keyakinan seseorang terhadap kemampuan, potensi dan nilai atas dirinya. Dan untuk menghadapi apa? Situasi kehidupan. Jadi modal untuk percaya diri itu nggak hanya untuk sekolah, tetapi untuk kalian bekerja, untuk sosial, di rumah, di keluarga, di lingkungan rumah juga itu kita perlukan modal untuk bersosialisasi gitu. Nah, selanjutnya selain percaya diri untuk itu adalah bagaimana percaya diri itu sebagai nilai kita. Apalagi kan kita ke teman-teman kan SMK nih. Nah, besok juga kerja ketemu orang banyak. Kalau nggak percaya diri ya bagaimana cara kita berkomunikasi, jadi gitu. Nah, dasar untuk komunikasi adalah percaya diri itu dulu, berani dulu. Nah gitu, agar nanti apa, kita punya potensi dan kita punya nilai supaya orang lebih menghargai kita gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih cara untuk meningkatkan percaya diri? Nah, ada beberapa cara, ya ini yang pertama berani mencoba hal yang baru. Misalnya pertama hobinya Lucky apa? Main, ayo. Main.
main otomotif ya kemarin. Nah itu untuk Lucky untuk berani mencoba hal baru, misalnya hobi badminton itu juga bisa, hobi sepak bola bisa. Itu selalu harus ada hal baru yang kita pelajari kayak gitu. Misalnya Renata hobinya kemarin apa? Nah, gimana? Tidur kayaknya. Tidur. Nah, hobinya tidur lah. Ternyata harus mencoba hal yang baru. Misalnya kayak ikut masak-masak sama teman-teman. Nah, ikut kegiatan pelatihan atau ekstrakurikuler itu juga bisa. Hal yang baru, intinya hal baru itu membuat kita berkembang. Jadi kegiatan kita produktif. Nah, biasanya kan buat story WA hari produktif kayak gitu. Alhamdulillah hari ini produktif. Nah, supaya kita terus berkembang, ada hal baru yang kita pelajari. Untuk selanjutnya yaitu tidak mudah menyerah. Misalnya, nah teman-teman di sini, waduh kemarin mata pelajaran MIPAS kok dapat jelek di bawah rata-rata. Jangan menyerah, jangan langsung wah ya udah nggak usah kerjain kalau ada tugas, jangan gitu. Tetapi bagaimana cara kita mengevaluasi itu memperbaiki. Yang kemarin kok bisa nilainya jelek itu gara-gara apa? Oh ya gara-gara saya kurang belajar lebih keras lagi kayak gitu. Nah tidak mudah menyerah lagi. Nah ketika ada teman kita yang kadang suka meremehkan diri kita, nah itu gunakan semua itu sebagai motivasi kita untuk bertumbuh gitu. Misalnya Said, nah Said pernah nggak kayak diremehin teman, wah kamu nggak bisa ini kan mesti oh sering. Nah itu gunakan ya, gunakan sebagai energi untuk membuktikan, untuk motivasi supaya Said ini aku gak mudah menyerah, aku bisa. Biar nanti teman kamu yang suka menilai kamu kurang, nanti saya ternyata bisa ya. Nah gitu, lebih keren dihargai dan memiliki nilai lebih gitu. Nah selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan. Ketika kita memiliki rasa percaya diri, itu mampu mengambil keputusan. Misalnya kita ada agenda bertabrakan nih, agenda bersamaan ya soal manajemen waktu. Nah ini yang keputusan yang mana? Di mana saya itu dibutuhkan dan dipentingkan di sana, maka saya ikut ini aja, ikut plan A gitu ya. Selain mengambil keputusan adalah ketika kita untuk besok setelah lulus, nah mau kuliah atau kerja kan sama-sama berproses, biar nggak bingung gitu. Jadi percaya diri itu tadi model awal untuk apapun, untuk komunikasi, untuk mengambil keputusan, nah gitu. Yang selanjutnya ada tidak takut gagal. Nah teman-teman di sini kenapa percaya diri itu bisa tidak takut gagal? Karena tadi kita untuk bisa percaya diri itu harus berani. Cara belajarnya adalah kemarin sudah kita bahas, kalau ditanya sama guru angkat tangan, coba latih berani kita. Terus selain itu ketika ditunjuk guru maju ke depan untuk presentasi atau untuk menjawab soal ini, nah itu maju aja walaupun nggak bisa. Kalau nggak bisa nanti minta tolong Bu, saya belum paham ini, nanti akan diajari. Kan kita masih belajar, kan kita masih pelajar, jadi masih belajar gitu. Nah, lanjut Rif. Nah, ciri-ciri bagaimana sih ciri-ciri kita percaya diri atau kepercayaan diri? Nah, jadi kita harus mengenali apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya, nah gitu. Nah, kenali tanda-tanda baik yang positif maupun yang perlu diperbaiki. Yang pertama, ciri positif. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, kira-kira nih teman-teman, kemampuannya udah tahu belum potensi kita? Kita apa belum? Belum. Oh, banyak yang belum ya. Rif, gimana Rif? Sudah kan? Sudah? Bagus ya. Kemampuan saya apa? Bisa tidur. Aduh, mandiri. Nah tadi kemampuan itu kayak kita potensi, kamu bisa apa sih kayak gitu. Nah potensi itu juga bisa. Terus misalnya Lucky sekarang suka otomotif nih, nah suka mix and match soal otomotif. Untuk apa? Lomba pameran bisa itu, memiliki kemampuan modifikasi maksudnya gitu. Nah selanjutnya adalah berani mengemukakan pendapat tadi.
ketika teman-teman mau berproses di kelas ya, mau di kelas atau sama teman atau misal kerja belajar kelompok gitu, itu kemungkinan pendapat aja itu nanti akan melatih berani kita gitu. Kalau kita sudah berani nanti percaya diri akan mengikuti gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi kita sebagai manusia ya, saya teman-teman di sini itu harus tahu nih bagaimana, apa keunggulan saya, apa kekurangan saya, apa yang perlu diperbarui. Jadi kita juga harus menghargai teman kita. Tidak semua teman kita itu ahli di ini, ahli di sini, enggak. Tapi kita harus menghargai, oh kemampuannya Said sama Luki pasti berbeda dan harus ada kekurangannya. Nah, teman-teman di sini karena satu kelas ya harus saling melengkapi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus menerima bagaimana kelebihan kita nanti kita asah untuk lebih baik lagi ya. Setelah kekurangan kita, bagaimanapun kita harus memperbaiki sedikit demi sedikit kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh orang lain. Nah, jika teman-teman di tadi misalnya Said ya, ada teman yang kayak gitu ya Ed ya. Nah, jangan terpengaruh. Jadi pengaruh itu harus ada pikiran-pikiran yang dibalikkan. Dibalikkan itu iya, berarti positif. Wah, berarti teman saya motivasi saya nih gitu, biar lebih baik lagi gitu ya. Jadi dianggap kayak nilai yang kurang atau ada yang mengejek, itu kita harus mengafirmasi, oh motivasi saya nih untuk lebih baik lagi kayak gitu. Buktikan. Nanti biar bukti yang berbicara. Oke, yang selanjutnya adalah ciri kurang percaya diri. Nah, bagaimana ketika teman-teman kurang percaya diri nih? Yang pertama ada sering merasa tidak mampu. Jadi dalam kita tuh mindset kita, pola pikir kita ya, jangan berpikir sering tidak mampu, aku nggak bisa, jangan. Tetapi saya harus bisa dan saya pasti bisa kayak gitu. Jadi ya, nah, ya nggak apa-apa. Jadi saya harus bisa. Soalnya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa gitu. Nah, yang selanjutnya adalah takut salah atau gagal. Nah, kita harus punya pola pikir jangan takut salah karena kita masih proses belajar kayak gitu. Dan jadi suatu keberhasilan itu berawal dari suatu kesalahan. Biar kita bisa mengevaluasi, oh kurangnya ternyata di sini, oh kurangnya ternyata di sini kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting kata Genzi, apa? Ibu saya. Nah, jadi Said juga jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, di pikiran, apa dibanding-bandingin aku loh bisa kayak gini ya gitu kan. Nah, jadi motivasi lagi. Jadi kita ya jadi kita harus menumbuhkan stimulus itu dorongan kepada pikiran kita, kepada hati kita, bahwasanya kita ada suatu kelebihan daripada orang lain yang orang lain itu tidak memiliki. Jadi jangan insecure. Kalau orang sekarang kan istilahnya insecure. Aku kok insecure, minder ya sama dia. Enggak. Hah? Oh, kamu konsentrasi ya, terima kasih. Secure ya. Nah gitu. Nah jadi jangan suka minder, sering membandingkan sama orang lain, enggak, tapi oh saya punya kelebihan sendiri, dia punya kelebihan kayak gitu. Nah kalau kita bisa berpikir dan menerima hal itu, artinya kita bisa menghargai orang lain. Oke, selanjutnya nanti mudah minder sama ragu-ragu udah tak bahas. Jadi ini ya kurangnya, pasti kita semua itu pernah di fase sering merasa tidak mampu. Pernah toh? Saya juga pernah. Takut atau gagal saya dulu juga pernah. Ya, terus sering membandingkan diri saya dulu juga pernah. Tapi dan mudah minder sama ragu-ragu dulu pernah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, bagaimana manusia itu berkembang dan belajar, ya harus ada perubahan lebih baik. Kemajuan biar gak mudah minder, gak mudah ragu-ragu. Yuk, next sering. Nah, mengapa sih kok kepercayaan diri dalam diri kita kok dapat rendah atau bisa rendah? Tadi, nah ini ada jawabannya. Pola pikir negatif. Nah, pola pikir negatif itu gimana? Terbiasa berkata saya tidak bisa sebelum mencoba. Jadi jangan pernah berpikir dan beranggapan saya nggak bisa nih. Tapi
bagaimana saya harus bisa, tak coba dulu kayak gitu. Pasti itu nanti kita akan menemukan sebuah kunci atau key, kuncinya ternyata di sini nih peluangnya, ternyata di sini. Misalnya kayak kita disuruh untuk menjelaskan poin A, kuncinya poin A. Nanti gimana ya saya berimajinasi supaya bisa menjelaskan poin A ini lebih lebar. Tak contohkan lagi, kursi ini. Nah ini kursi ini, kira-kira Said bisa membuat kursi ini nggak? Bisa. Nah bisa. Saya berpikir bisa karena ini tak coba ini bisa ini. Nah jelasin aja. Kursi ini terbuat ada busanya, ada stainlessnya, nanti ada pengelasnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat satu hal, kita harus menganalisis. Bisa nih kayaknya, bisa nih. Coba dulu. Seperti teman-teman kelas udah praktek. Nah, udah sering kalau kan disuruh coba gitu kan. Nah, dulu itu saya pernah diajari oleh guru saya merakit PC komputer. Itu kelas 9. Nah, saya pernah berpikir ini, nggak bisa kok, Pak. Jangan nggak bisa. Pasti bisa. Kalau kepengen bisa, jangan takut gagal. Ojo wedi komputer iki, PC iki rusak. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau praktek ya jangan takut kalau nanti ini rusak. Coba dulu aja. Nanti juga bisa. Kalau ada kok ngalami kerusakan, nanti kan pasti pernah nggak praktek kok kurang nggak hidup gitu, pernah nggak? Nah, tahu kesalahannya atau di mana? Nah kayak gitu. Jadi sama halnya percaya diri. Jadi kita harus bisa berpikir positif bahwasanya saya bisa selagi saya mau mencoba kayak gitu. Nah selanjutnya adalah pengalaman gagal. Nah tadi sudah. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan yang kurang mendukung. Jadi lingkungan kurang mendukung ini biasanya ke distract soal kamu akan bisa gini, kayak teman-teman yang istilahnya teman-teman toksik kayak gitu ya. Nah jadi hindari lingkungan yang kayak seperti itu. Jadi buatlah lingkungan yang mendukung diri kita. Mendukung itu artinya mendukung proses perkembangan diri. Jadi kita harus remaja, kita kan remaja menginjak dewasa, kita harus lebih memilah dan memilih teman bagaimana yang mendukung perkembangan diri kita. Gitu ya. Jadi ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini kurang mengenal potensi diri atau tidak menyadari kekuatan yang sebenarnya dimiliki, strength, kekuatan yang dimiliki. Maksudnya itu bagaimana sih kita mengenal potensi diri? Nah, besok-besok kalau ada kesempatan kita dibikin kelompok soal analisa diri, pakai analisis SWOT, itu ada. Itu ya, ini kita fokus untuk materi percaya diri. Oke lanjut Trip. Dampaknya apa ketika kita kurang percaya diri? Nah, dampaknya itu adalah takut akan peluang. Sebenarnya kita semua kalau praktek, kalau bekerja, kalau apapun, kita mendapat peluang yang peluang itu dapat berkembang untuk diri kita. Nah, jadi misalnya Radit disuruh gurunya maju Dit. Jelaskan rumus ini. Sebenarnya itu peluang buat Radit. Kalau Radit mamamu berpikir, peluang saya ini untuk aktualisasi diri itu kayak mengukur diri saya ini sebatas gimana ya kuatnya ya. Nah, aktualisasi diri. Jadi ya udah tak coba dulu maju. Kok di tengah jalan nggak bisa? Tanya sama guru. Ini dikasih tahu caranya, mesti kan dikasih tahu caranya toh. Nggak mungkin nggak guru nggak kasih tahu caranya biar bekerja sendiri, kan nggak mungkin gitu. Nggak ada tuh guru gitu, pasti dikasih tahu caranya step by step. Nah itu sebenarnya salah satu peluang sehari-hari kita. Terus peluangnya adalah apa? Ketika teman-teman praktek di bengkel, nah itu peluang untuk mengekspresikan praktek gini. Tapi biasanya materinya cuma sampai C atau D poin. Tapi teman-teman di sini punya imajinasi, kita kok hal seperti ini kok bisa diterapkan. Misalnya ada pertanyaan yang di luar materi, tanyakan saja, itu peluang kayak gitu, mau lagi praktek gitu kan. Yang selanjutnya adalah soal prestasi yang stagnan. Nah, prestasi stagnan ini maksudnya potensi terpendam yang tidak tergali. Nah, potensi terpendam itu seperti hobi ya, keseharian kita yang tidak dimanajemen. Sebenarnya potensi seseorang atau dunia seseorang itu biasanya diambil dari hobi. Keseharian hobinya kamu apa? Kegiatan kamu apa? Misalnya kayak
Loki tadi modifikasi. Kalau sering digali terus, nanti akan menemukan sebuah prestasi atau kemajuan yang sangat signifikan gitu. Misalnya kata tadi Renata, ada hal yang baru mau dicoba nih. Misalnya kayak mau ikut silat, ikut silat jadi atlet. Kalau tentu jadi atlet prestasi, peluang gitu ya. Oke, yang ini selanjutnya cemas atau overthinking, anxiety. Tahu anxiety ya? Iya. Anak sekarang tahu anxiety, cemas atau overthinking. Nah, jadi itu bagaimana pikiran kita itu banyak kekhawatiran yang berlebihan. Padahal sebenarnya realitanya atau real life-nya itu nggak kayak seperti itu. Pernah nggak di posisi teman-teman di posisi overthinking soal nanti tidak disuruh gini, kok dipanggil lagi ya? Disuruh gini. Pernah nggak? Pernah. Resi pernah berpikir kayak gitu. Kayak berpikir senior kalau latihan di bela negara, nanti disuruh gini. Pernah nggak? Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Pernah nggak? Pernah. Nah gitu. Jadi apapun yang kita cemaskan dan kita overthinking kan, itu sebenarnya tidak seperti realnya, tidak seperti kenyataannya. Jadi untuk latihan ya hilangkan kekhawatiran itu ya, iya. Jangan terlalu khawatir nanti kalau gini enggak, apa yang kamu pikirkan belum tentu terjadi, bahkan berbanding sebaliknya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kalau kita kurangnya percaya diri adalah sulit mengambil keputusan. Nah ini sulit mengambil keputusan kayak tadi di awal yang sudah saya katakan. Selanjutnya adalah kurangnya percaya diri tidak hanya mempengaruhi perasaan tapi juga prestasi, hubungan sosial dan masa depan seorang siswa atau murid. Nah, kecemasan berlebihan overthinking dapat menghambat kemampuan belajar dan berprestasi. Tadi sudah saya sampaikan karena kepercayaan diri ini penting. Jadi ini percaya diri itu nanti akan meningkatkan atau mengembangkan prestasi, hubungan sosial dan masa depan tadi, soal pengambilan keputusan, soal bagaimana cara kita bersikap, cara kita berbicara, itu penting sekali untuk kehidupan sehari-hari ini. Yang selanjutnya adalah soal kecemasan yang berlebihan, itu nanti kemampuan belajar kayak misalnya minat kamu dalam belajar, mempelajari apa, ini nanti kurang kalau nggak percaya diri. Juga prestasi, kalau punya teman-teman punya prestasi kayak Arif, aku pengen di prestasi ikut lomba, tapi kok kurang percaya diri, ya akan menghambat itu berjalannya sebuah belajar itu kurang cepat gitu. Namanya menghambat, cara macet, itu macet itu ya. Oke, lanjut Rif. Cara meningkatkan percaya diri. Itu cara meningkatkan percaya diri. Itu maaf ya, PPT-nya itu tumpang tindih, tapi bacanya 7 cara meningkatkan percaya diri. Yang pertama adalah mengenali potensi diri. Nah, besok mungkin ada kesempatan kita akan membahas soal analisis SWOT. Kayak gitu, itu bisa. Yang kedua adalah mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Kayak tadi jangan overthinking dan misalnya disuruh guru untuk maju, itu bukan mengetes kamu, tetapi guru pengen lihat kamu sudah ada perkembangan nggak sih dalam belajar, kayak gitu. Nanti kita harus berpikir positif terhadap keadaan, terhadap seseorang, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah berani mencoba hal baru. Tadi sudah mencoba yang misalnya hobi baru, kegiatan baru. Misalnya Arif, kegiatannya apa Arif? Biasanya Arif? Mancing, main gitu. Suka mancing berarti? Jarang. Nah, mungkin selain mancing, misalnya Arif, pengen belajar soal wirausaha, pengen baca buku, kayak gitu. Itu bisa mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. New experience, seperti Gen Z sekarang tuh, aku sama Arif kok banyak experience, pengalaman baru, new experience yang saya lakukan. Pernah dengar nggak? New experience gitu. Gen Z itu pintar-pintar kayak Gen Z. Itu ya. Nah, fokus pada proses. Jadi kalau kita pengen hasil yang optimal, ya, misalnya Loki di bidangnya modifikasi. Terus misalnya kalau Yulsi pengen apa? Masuk
misalnya Yulsi pengen kemarin mengembangkan soal wirausaha di bidang otomotif bengkel. Nah, prosesnya lagi hari ini prosesnya Yulsi hari ini misalnya masuk ke teknik otomotif sebagai ilmu dasar. Terus mungkin di rumah adalah belajar soal manajemen perusahaan kayak gitu. Nah, proses yang harus dilewati dulu sini masih panjang, jadi harus dilewati dulu gitu. Jadi kita harus menghargai besar sebuah proses daripada hasilnya. Jadi jangan berharap saya nanti gini itu kan jangka panjang. Tetapi ada yang lebih penting adalah jangka pendek sama jangka menengah. Bagaimana kita menikmati proses yang ada. Nah, proses itu nggak selalu baik, tapi ada di bawah. Malah kegagalannya itu semua merupakan bagian dari proses. Nggak ada tuh orang sukses yang langsung diluruskan sukses gitu, kecuali anaknya Raffi Ahmad gitu kan, nggak mungkin. Nah, tapi kita dilahirkan dari nol, dari proses dulu waktu kita kecil ya, kita bisa berlari. Sebelum berlari kan pertama merangkak itu merangkak gini merangkak terus dan gini kan nggak langsung setelah akhir kita berlari ya gitu. Kita Renata iya enggak. Nah, tapi kita dulu Renata lahir kan nggak bisa langsung lari toh. Masa bisa setelah itu langsung lari? Nggak. Jadi itu semua butuh proses yang harus kita belajar di situ. Dulu waktu misalnya belajar berjalan kita sering jatuh, misalnya belajar naik sepeda kita sering jatuh, ya sudah itu bagian proses. Kita harus menikmati. Kadang juga kita waktu kecil jatuh malah guyu gak nangis. Nah, hal ini kita harus dapat berpikir bahwasanya proses itu ada kegagalan dan ada keberhasilan. Bagaimana cara kita menikmati proses kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah berlatih self talk atau positif. Berlatih self talk itu maksudnya self talk, tahu self talk nggak? Self talk itu kadang berbicara kepada diri sendiri. Kadang kita pernah nggak naik sepeda, naik motor perjalanan itu ngomong pada diri sendiri, kok gini ya? Gereman. Pernah? Radit pernah nggak? Radit pernah. Ngomong diri, tapi dalam hati masa kan nggak mungkin ngomong orang nggak kan dalam hati ngomong kepada diri sendiri. Nah, itu self talk yang positif. Tapi self talk kita tuh harus positif. Allah mungkin menakdirkan ini untuk proses saya kayak gitu. Nanti insya Allah akan menghasilkan atau akan menyampaikan kabar yang baik kayak gitu. Itu merupakan self talk yang positif untuk diri kita. Oke, selanjutnya yang keenam ada bergaul dengan lingkungan yang positif tadi sudah. Kita harus dapat memilah dan memilih teman kita yang mendukung proses kita kayak gitu. Kalau ada yang toksik, kita mulai untuk menjauh. Kita mulai untuk menjauh dulu ya gitu. Yang selanjutnya adalah membuat target kecil. Target kecil itu seperti misalnya ini teman-teman kan kelas 10. Nah, kelas 10 terus udah UTS belum? Belum. Nah, target kecil adalah UTS besok. Jadi proses belajar adalah manajemen belajarnya misalnya setiap malam mengulas materi hari ini. Itu merupakan target kecil. Target kecilnya besok waktu UTS nilai saya harus di atas KKM. Sedikit aja nggak apa-apa. Waktu UKK ujian kenaikan kelas. Biasanya di sini namanya UAS ya, UAS. Namanya ujian akhir semester. Nah, itu harus nilai saya harus lebih baik daripada UTS. Itu merupakan target kecil. Target menengah adalah besok kelas 11 saya harus bisa membuat apa? Misalnya Lucky bisa dimodifikasi, saya harus bisa membuat ini. Itu target kecil. Nah, target kecil ini nanti boleh dituangkan dalam bentuk tulisan atau sticky note taruh di kamar itu juga bisa. Gitu ya. Motivasi. Jadi kita masuk kamar, aku punya target nih, kerjakan gitu. Nah, kepercayaan diri itu dibangun langkah demi langkah dan mulai satu kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi tadi seperti kalimat saya adalah orang bisa karena biasa dan itu dilakukan secara terus menerus. Nah, gitu. Nah, oke lanjut.
Seluruh pelajaran kali ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Our lessons have ended for today. So tomorrow morning with the new learning spirit. Take care and learn and have a nice day. Oke, kita ini perang sedikit aja ya. Kenali dirimu dan ubah pikiranmu. Tadi mengenali potensi diri. Nah, kita kan menggunakan ada SWOT. Kelebihan dan kekurangan. Nah, terus yang selanjutnya adalah ubah pola pikir yang negatif. Tadi yang saya jelaskan. Saya tidak bisa, tetapi kita harus mengubah dalam diri kita, dalam pikiran kita. Saya bisa belajar dan mencoba. Nah, saya kalah dari orang lain. Nah, enggak. Tapi saya punya kelebihan sendiri. Tadi saya katakan. Jadi kita harus bisa mengubah pola pikir ini. Pola pikir dan mindset itu merupakan fondasi umum diri kita. Fondasi yang utama dan fondasi penting diri kita. Biar apa? Biar kita nggak terbawa arus. Jadi kita, misalnya teman-teman ngajak hal yang negatif, ayo, gitu. Kita punya fondasi nih, besar diri. Saya nggak ikut dulu dari kita yang lain, kayak gitu. Ya. Oke, ayo geser lagi deh. Nah, tadi sudah pasti. Oke, lagi ini juga lagi deh. Ini tadi sudah. Nah, ini berfokus pada proses dan self talk yang positif tadi. Kita harus menghargai sebuah proses. Kalau kita gagal mencoba, hargai. Nah, hargai itu, saya ternyata bisa ya. Saya ternyata ada pelajaran baru atau pengalaman baru yang saya dapat belajar di situ ya, gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita harus menanamkan di pikiran sama hati, saya mampu, saya dapat berkembang dan saya memiliki potensi. Semua individu atau murid itu memiliki potensi masing-masing. Kayak misalnya Arif pasti memiliki potensi. Radit itu juga memiliki potensi, memiliki kelebihan. Tinggal kita menggali saja. Ya, sama Renata juga, Resi itu pasti punya potensi, punya kelebihan yang nanti itu ada nilai dia. Gitu. Oke, lanjut. Ayo, Arif lanjut. Nah, refleksi diri. Nah, ini tadi kan coba foto masing-masing toh. Nah, itu tak bagi nih. Besok minggu depan itu kita lagi. Nah, yang itu coba kan di sini kan belum ada. Yang 3 poin itu minta tolong ditulis di pulpen dong, pulpen semua tuh. Nah, itu ditulis nanti Kak dikte nanti. Plastik ojing. Sudah? Radit sudah? Sini aja nggak apa-apa, Dit. Ini Dit. Yang pertama, terus di belakangnya aja, belakang. Soalnya itu kayak gitu. Refleksi diri. Yang pertama, 3 kelebihan yang saya miliki. Itu 3 kelebihan yang saya miliki. Soalnya yang pertama, 3 kelebihan yang saya miliki. Nomor 1, 3 kelebihan yang saya miliki. Nomor 2, 2 hal yang ingin saya tingkatkan.
Nomor 3 apa ya? Satu langkah nyata yang akan saya lakukan. Satu langkah yang saya akan lakukan minggu ini. Satu langkah yang saya akan lakukan minggu ini. Sudah 3 poin. Oke, kalau sudah kita kembali lagi fokus ke forum ya. Jadi selanjutnya teman-teman itu punya segalanya untuk memulai. Jadi mulainya perubahan itu setelah teman-teman keluar dari ruangan ini. Jadi kita buktikan kepada teman, buktikan kepada keluarga dan sekitar ada perkembangan kita yang lebih baik lagi. Lanjut. Oke, terima kasih sebelumnya sesi bimbingan kelompok sudah berakhir. Kita lanjut minggu depan. Nah teman-teman tugasnya adalah mengisi LKPD ini. Ini LKPD-nya diisi sebisanya ya. Diisi sebisanya. Besok minggu depan kita akan membedah lebih lebar lagi soal percaya diri, soal potensi untuk pengembangan diri kita semua. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya nih kepada Renata. Setelah Renata kemarin, hari ini kira-kira ada perubahan yang dirasakan atau tahu hal yang baru nggak mengenai materi ini? Hal yang baru yang dialami Renata, perasaannya gimana? Senang tapi kayak gimana ya? Banyak problem. Nah, ya udah menemukan, oh ternyata ini problem ini ya. Jadi ada perlu ditingkatkan, diperbaiki ya. Kalau Luki, nah, Luki, kira-kira setelah mengikuti bimbingan ini gimana Luki? Tahu yang saya belum tahu. Oh gitu. Jadi hal yang baru yang belum Luki tahu ya, untuk lebih menemukan perkembangan dirinya ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita lanjut minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan dari teman-teman. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.